Ini sering ketemu lafadz ruwiya. Ruwiya ini adalah fi'il madi. Naibul fa'ilnya adalah kalimat di depannya. Annahu, annanya huruf nasab dan taukid, hunya domir mutasil sebagai isim anak. Sallallahu alaihi wasallam adalah kalimat i'tiradiyah. Qala fi'il madi dengan fa'ilnya huwa sebagai khobar anna. Nah, qala akan sempurna bila bertemu dengan makulul qauli. Maka qala beserta makulul qaulinya adalah khobar anna. Annahu sallallahu alaihi wasallam qala beserta makulul qaulinya sebagai naibul fa'il dari ruwiya. Nah, begitu ya. Ini sering, alhamdulillah, insya Allah semakin apal. Kemudian ini kalimatnya. Ya, kalimatnya sebagai makulul qauli. Diawali dengan isim ya. Ini dibaca makarimu. Kenapa dibaca makarimu? Karena mubtada. Mubtada yang dirofakan dengan dhammah. Ya. Jadi mubtada yang dirofakan dengan dhammah begitu. Wa huwa mudhaf. Al-akhlaqi mudhaf ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Pak Sunario bin Mujiarto, waalaikumsalam. Nih, Pak Sunario sering komen dalam fiti saya ya. Mudah-mudahan istiqomah Pak Sunario ya. Alhamdulillah bisa ikut live. Oke, Pak Nasirin 1, 2, 3. Oke, lanjut. Mas Yanto, terima kasih. Makarimu mubtada yang dirofakan dengan doma wa huwa mudhof. Al-akhlaqi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasro. Babli. Oke, hadir Pak Ustadz. Oke, Pak Wawan juga. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Marwan Pancasila. Apa arin? Miskinin. Orang-orang miskin ya. Oke. Mas Yanto, assalamualaikum. Jadi mana tadi? Makarimu mubtada yang dirofakan dengan doma wa huwa mudhof. Al-akhlaqi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasro. Nah, ini dibacanya min. Kenapa dibaca min? Ketemu isim. Kamdar nur. Oke. Terima kasih, semoga barokah. Ini dibaca min kalau ketemu isim. Nah, ternyata ini isimnya, ini idofah. Dua kata yang bertemu. Nah, kata pertamanya sebagai mudhof dan kata keduanya mudhof ilaih. Mudhof pasti isim. Oke. Orang-orang miskin bukannya masakin ya? Ya, masakin. Masakin juga bisa orang-orang miskin gitu. Miskinin. Oke. Jadi minnya adalah huruf jar a'mali majrur yang dijerkan dengan kasroh. Wa huwa mudhof. Al-jannati mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Min a'malil jannati ini sebagai khobar ya. Jadi khobarnya berbentuk jar majrur. Jadi makarimu perangai yang mulia ya. Perangai yang mulia, boleh begitu? Mulia-mulianya perangai gitu boleh ya. Jadi diartikannya beberapa kemuliaan ya, beberapa kemuliaan juga boleh diartikannya begitu ya. Jadi makarimu beberapa kemuliaan al-akhlaqi pekerti, nah begitu ya, atau perangai. Jadi makarimul akhlaqi. Jadi beberapa kemuliaan perangai, begitu ya. Adalah gitu, karena khobar ya. Min a'malil jannati. Bagian dari amal-amal surga. Gitu. Jadi beberapa
kemuliaan perangai adalah gitu. Min a'malil jannati, bagian dari amal-amal surga. Nah itu. Jadi makarimul akhlaki min a'malil jannati ini adalah makulul qauli dari kola. Gitu ya. Jadi kalau dibaca annahu sallallahu alaihi wasallam qala makarimul akhlaki min a'malil jannati, ini adalah makul naibul fa'il ya dari ruwiya gitu. Jadi dan diriwayatkan annahu bahwasanya Kamdar Nur, terima kasih, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda gitu. Makarimul akhlaki, beberapa mulianya perangai adalah gitu. Min a'malil jannati, bagian dari amal-amal surga. Nah, begitu ya. Kemudian di sini ada rawahut Tabrani. Nah, ini rawa adalah fi'il madi. Ya, rawanya fi'il madi. Kemudian hu-nya domir mutasil nempel ke fi'il, maka dia menjadi maf'ul bih muqaddam. Nah, maka depannya dibaca fa'il. Ya. Muzfar, saya dari Sarawak, Malaysia, boleh ikut Pak? Ya boleh, Masya Allah. Sarawak ya, Malaysia, monggo. Monggo ya, insya Allah. Mudah-mudahan istiqomah. Pak Yadi juga mudah-mudahan istiqomah ya. Oke. Ridwan, oke. Putra Kho hadir Ustaz, alhamdulillah. Semoga istiqomah ya. Oke. Buratu Azhari, Buratu ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Kulo juga hadir. Jadi rawahut Tabrani. Rawaknya tadi fi'il madi, hu-nya domir mutasil sebagai maf'ul bi muqaddam. At-Tabrani fa'ilnya. Oke, Bu Rati terima kasih, semoga sehat selalu ya. Oke, Pak Muhammad Haris, pas banget babnya Ustadz, saya juga lagi ngaji bab itu, Masya Allah. Oke, Muhammad Haris ya, pas banget ya. Sambil mengulang berarti ya. Oke, Udel Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Anom, ini kajian tiap hari Ustadz? Ya, dari Senin hingga Jumat insya Allah. Di sini Dedi Rustandi, NTT, Masya Allah. Ya. Ansada. Ahmad Suwandi, budi pekerti yang luhur merupakan bagian dari amal surga. Bisa nggak Ustaz? Bagus sekali, cakep banget ya. Boleh Pak Ahmad Suwandi. Jadi boleh juga diartikan budi pekerti yang luhur adalah bagian gitu, karena di sini ada min ya, minnya litaba'id namanya. Jadi bagian dari amalan-amalan surga. Boleh Pak Ahmad Suwandi, budi pekerti yang luhur, boleh ya. Boleh nggak apa-apa. Cuman ini sebetulnya kalimatnya idofah ya, bukan naat ya, idofah. Ya, nggak apa-apa, untuk memahaminya nggak apa-apa ya. Jadi ini idofah. Kalau idofah beda dengan naat ya, beda dengan sifat. Oke. Jadi makarimu itu asalnya kan karimnya, mulia. Nah, makarimu itu bentuk jamak ya, jamak taksir. Jadi mulia, nah, itu mulia, beberapa mulia begitu, beberapa kemuliaan gitu. Jadi kalau diartikan Jawa, makarimu utawi, karena mubtada, mulia-muliane al-akhlaki, pekerti, begitu. Jadi kalau makarimul akhlaki utawi piro-piro, boleh ya, utawi piro-piro muliane pekerti, nah begitu. Kalau bahasa Jawanya ya. Jadi kalau Indonesianya ya berarti beberapa kemuliaan etika, beberapa kemuliaan perangai gitu ya, adalah bagian dari amalan-amalan surga gitu. Mbak Irlina Siti, Assalamualaikum Pak Ustadz. Oke. Malik Alam Syamab, ya tinggal di daerah mana? Nah itu dia.
Ansad, maaf bukan ansadu, ansada, maaf ya. Ansada ini fi'il madi. Fa'ilnya huwa. Fa'ilnya huwa, domirnya huwa. Maka isim di depannya boleh dibaca fa'il. Gitu. Ya, boleh dibaca fa'il. Oke. Jadi dibacanya aliyun. Atau boleh dilanjut aliyubnu abi tolibin. Gitu ya. Jadi abi tolibin. Aliyun fa'il yang dirofakkan dengan domah. Ibnu badal. Jadi aliyubnu badal. Wahwa mudof. Makanya depannya dibaca abi. Mudof ilaih. Yang dijerkan dengan ia karena asma'ul khomsah. Wahwa mudof. Tolibin mudof ilaih yang dijerkan dengan kasroh yang bertanwin. Begitu ya. Jadi ansyada mengumandangkan. Ya. Boleh diartikan mengumandangkan syair. Ya. Siapa yang mengumandangkan syair? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, ini radhiyallahu anhu ini adalah kalimat i'tiradiyah. Gitu ya. Kalimat i'tiradiyah. Minya huruf jar, bahri majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhaf. Al-basiti mudhaf ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Begitu ya. Jadi ansada. Ansada telah mengumandangkan syair. Siapa yang mengumandangkan syair? Ali, ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu min Bahril Basit. Dari Bahril Basit, begitu ya. Nah, ini bunyi syairnya. Nah, maka ini dibaca atau diawali dengan huruf taukid, ya. Ini dibaca inna. Nah, gitu. Dibaca inna berarti huruf nasab dan taukid. Maka depannya dibaca isim inna. Isim inna itu dibaca nasab. Jadi bacanya innal makarima. Nah, gitu. Jadi al makarima isim inna yang dinasabkan dengan fathah. Begitu ya. Nah, baru depannya dibaca akhlakun. Nah, kenapa dibaca akhlakun? Inna butuh khobar. Maka khobar inna itu dibaca rofa. Maka bacanya akhlakun. Ya. Jadi innal makarima. Nah itu. Sesungguhnya al makarima. Gitu ya. Al makarima itu beberapa pekerti. Beberapa kemuliaan pekerti. Boleh begitu diartikannya. Adalah gitu ya. Akhlakun. Adalah akhlak atau etika. Ya. Di sini dibaca naat. Ya. Naat dari akhlakun. Maka dibaca mutahhiratun. Ya. Warna-warni, terima kasih. Ya, kayak sepertinya kemarin tidak hadir ya. Saya tidak menyapa. Oke, terima kasih warna-warni, semoga barokah. Ya. Oke, jadi dibaca mutahhiratun. Kalau dibaca mutahhiratun, ini ngambil polanya dari isim fa'il ya. Mutahhiratun berarti artinya yang Oke, warna-warni, terima kasih, semoga barokah. Kemarin antar anak ke pondok tuh kan, bener ya. Masya Allah, semoga anaknya soleh ya. Oke, Neneng dari hati, assalamualaikum, maaf telat Pak Ustadz, ketinggalan jauh. Belum. Oke, Mbak warna-warni, istiqomah ya, mudah-mudahan. Ya, dibaca mutahhiratun naat dari akhlakun. Jadi sesungguhnya, gitu. Kemuliaan adalah akhlak atau etika atau perangai yang mutahhiratun, mampu membersihkan. Nah, begitu ya jadi kalimatnya. Mutahhiratun,
mampu membersihkan. Nah di sini lanjutannya fal aklu. Nah itu ya, fal aklu. Ini fa-nya adalah atob. Al aklu ma'tuf. Ya. Dibaca fa-nya istiqnab, maaf. Istiqnab. Al aklu ini adalah mubtada. Ya. Dibaca rofa, mubtada. Maka depannya dibaca khobar. Ya, dibaca awwalu wa huwa mudhof, haknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Begitu ya. Jadi fal aklu awwaluha. Begitu. Maka akal adalah awaluha. Yang pertamanya. Kayak gitu. Maksudnya yang pertama nih haknya itu kembali ke makarima ya. Makarima. Apa mutahhiratun ya? Lebih tepat mutahhiratin ya. Jadi yang dibersihkannya. Nah gitu. Mutahhiratun. Ini lebih tepatnya mutahhiratun ya. Jadi fal aklu, maka akal adalah awaluha. Yang pertama kali dibersihkannya. Nah begitu. Ya. Kemudian wawanya atop. Dibaca ad-dinu. Kenapa dibaca ad-dinu? Ma'tuf, dari ma'tuf alaihnya al-aqlu. Gitu. Ma'tuf alaihnya al-aqlu. Ranu, terima kasih. Semoga barokah. Ya. Wad-dinu, ma'tuf, dari ma'tuf alaihnya al-aqlu. Maka depannya dibaca khobarnya. Sani, begitu ya. Khobar yang dirofakan dengan domah muqaddar. Wahuwa mudhof. Haknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Jadi wadinu, dan yang kedua adalah wadinu dan agama saniha, yang kedua dibersihkan. Nah begitu maksudnya jadi ya. Jadi yang pertama adalah akal. Akal, maka akal yang pertama kali dibersihkan. Wadinu saniha, dan yang kedua adalah agama yang dibersihkan gitu ya. Wadinu, agama adalah saniha, yang kedua dibersihkan. Nah begitu ya. Jadi hanya lebih tepat masuk ke mutahhiratun. Ya, mutahhiratun itu artinya yang ya, karena ngambil polanya dari isim fa'il. Ya, isim fa'il. Coba kita lihat biar lebih paham. Lihat di rumusnya ya. Di rumusnya mazid 1 ya. Mazid 1. Lihat di sini. Ini ada fa'ala yufa'ilu taf'ilun, mufa'alun, mufa'ilun. Nah di sini. Mufa'ilun itu bentuk isim fa'il. Kalau isim fa'il itu artinya yang ya. Jadi yang ditambah tamar buto, jadinya mufa'ilot, mufa'ilatun ya, begitu ya. Jadi kalau sebelum tamar buto itu wajib harokatnya fathah, makanya dibaca mufa'ilatun kalau ditambah tamar buto ya. Jadi dibaca mutahhiratun. Mutahhiratun artinya yang membersihkan, beda sama isim maf'ul. Kalau dibaca isim maf'ul menjadi mufa'alun. Kalau dikasih tamar buto, mufa'alatun. Berarti mutahharatun. Ya, kalau mutahharatun yang dibersihkan. Ya, kalau ini yang membersihkan. Nah, begitu. Jadi yang membersihkan. Maka akal awaluha. Yang pertama dibersihkan ya. Kemudian wadinu, dan yang kedua dan agama adalah yang keduanya, begitu ya. Oke, kemudian berikutnya wal ilmu. Nah, dan bawahnya atop al ilmu ma'tuf, dari ma'tuf alaihnya al aqlu
Ya, maka depannya dibaca khobarnya. Salisuha. Ya, kenapa dibaca salisu? Khobar dari ilmu yang dirofakan dengan doma wa huwa mudhof. Haknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Ya. Enggak mutohirotun. Iya, dibaca mutohirotun, Pak. Pak Muhammad Tegar ya. 1127. Jadi dibaca mutohirotun. Betul, Pak. Ini dibacanya mutohirotun ya. Oke. Jadi wal ilmu salisuha. Dan ilmu adalah yang ketiganya. Maksudnya yang ketiga dibersihkan ya. Makanya ketika seseorang berilmu tapi akhlaknya tidak ada, maka tidak disebut orang yang berilmu. Gitu ya. Jadi akhlak yang baik itulah yang mampu membersihkan ilmu. Nah, begitu maksudnya ya. Jadi ilmunya manfaat. Kemudian wal hilmu. Wawanya atop, al hilmu maktuf. Hilmu itu artinya murah hati ya. Murah hati. Rabi'uha. Dibaca rabi'u, khobar dari hilmu. Yang dirofakan dengan doma wa huwa mudhof. Haknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Ya, hanya kembali ke mutohirotun. Begitu ya. Oke. Dan murah hati adalah yang keempatnya. Oh gitu ya. Terus wal judu. Nah, ini bacanya wal judu. Judu itu apa artinya? Dermawan. Ya. Dermawan. Artinya dermawan. Oke. Khomisu. Begitu ya. Khomisu khobar. Yang dirofakan dengan doma wa huwa mudhof. Haknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Dan dermawan adalah yang kelimanya. Nah begitu. Kemudian wal urfu sadisuha. Nah gitu. Sama semua ya. Wawanya atop al urfu maktuf. Dari maktuf alinya al aqlu. Sama aja. Maka depannya dibaca khobar. Sadisu. Ingat khobar itu isim yang rofa. Wahuwa mudhof. Haknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Begitu ya. Jadi wal urfu sadisuha. Urfu itu apa? Arif. Ya. Arif. Dan kearifan adalah yang keenamnya. Nah begitu ya. Kemudian berikutnya adalah wal birru. Ya, wal birru. Wawanya atop al birru maktuf. Dari maktuf alainya al aqlu. Maka depannya dibaca khobar. Sabi'uha. Begitu ya. Sabi'u khobar yang dirofakan dengan doma wa huwa mudhof. Haknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Begitu ya. Jadi wal birru. Nah, al birru itu apa? Kebaikannya. Berbuat baik juga boleh. Jadi al birru. Jadi berbuat baik ya. Ada birrul walidain. Nah, gitu kan. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu birru itu kebaikan ya. Jadi kebaikan adalah sabi'uha. Yang ketujuhnya. Itu kebagusan. Oke boleh. Ana fathah boleh kebagusan. Monik baik ya. Jadi boleh kebagusan. Oke. Hamid. Oke. Mengingat kembali ilmu alat. Miftahul ilmi subhanallah. Ya, mengingat kembali ya Pak ya, mudah-mudahan. Monik, kebaikan yang ketujuh, kesabaran yang kedelapan. Masya Allah. sudah bisa ya. Sudah bisa Monik, sudah bisa ya. Wasabru thaminuha. Oke. Wasabru thaminuha.
Ya, sama persis ya, kedudukan kalimatnya sama. Wawunya atop, as-sobrunya maktuf, dari maktuf alaihnya al-aqlu. Maka saminu dibaca rofa, khobarnya. Wahuwa mudof, haknya domir mutasil sebagai mudof ilaih. Jadi was-sobru dan kesabaran adalah yang kedelapannya. Kemudian wasyukru, oke. Wasyukru, wawunya atop, asyukru maktuf, dari maktuf alaihnya al-aqlu, tasi'uha. Oke, tasi'unya khobar yang dirofakan dengan doma wahwa mudhof, haknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Dan syukur yang kesembilannya, baru depannya adalah walinu ashiruha, walinu. Nah, wawunya atop, al-linu maktuf, dari maktuf alaihnya al-aqlu, ashiru, ashiru khobar yang dirofakan dengan doma wahwa mudhof, haknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Sama semua ya. Walinu adalah lemah lembut. Lemah lembut adalah ashiruha, yang ke-10-nya. Oh, jadi ada 10 yang dibersihkan oleh akhlak yang baik. Gitu. Abata, terima kasih ya. Jadi mulianya akhlak, kemuliaan akhlak, halusnya budi pekerti, itu mampu membersihkan akal, agama, gitu kan, terus ilmu, terus murah hati, dermawan, kearifan, gitu ya, terus kebaikan, kesabaran, syukur, dan kelembutan. Nah gitu. Kalau tanpa akhlak yang baik, maka yang 10 ini tidak akan ada pada diri seseorang. Maksudnya begitu. Kenapa? Tertutup oleh kotoran-kotorannya. Sehingga tidak bisa membersihkannya, jadi tidak tampak. Gitu. Akalnya terhalang. Agamanya juga terhalang. Ilmunya juga terhalang dengan kotorannya. Kemudian murah hatinya juga terhalang, tidak akan muncul. Kemudian kedermawannya juga terhalang. Ya, kemudian kearifannya tidak tampak karena terhalang oleh kotorannya. Ya. Kemudian kebaikannya juga tidak tampak, kesabarannya pun tidak ada, syukurnya pun tidak ada, kelembutannya pun tidak akan tampak karena terhalang dengan kotorannya. Makanya dengan akhlak yang baik mampu membersihkan, gitu ya. Makanya Nabi diutus oleh Allah adalah menyempurnakan akhlak, ya, gitu. Nah, catatan buat kita bahwa Nabi itu diutus oleh Allah untuk keselamatan manusia, gitu. Dan setan diutus oleh Allah untuk kebinasaan manusia, gitu. Makanya Nabi diutus oleh Allah liutammima makarimal akhlak. Begitu. Jadi Nabi diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Gitu. Manusia akan selamat bila mau manusia itu mendengarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Gitu. Jadi dua-duanya itu diperintah oleh Allah, diutus oleh Allah. Yang pertama adalah Nabi dan Rasul. Dan yang kedua itu setan. Setan juga diutus, ya, diutus oleh Allah untuk merusak manusia. Nah, kita terkadang lebih mendengarkan kalimatnya siapa gitu. Contoh, ketika kita lagi makan, yang didengarkan suara Rasulullah apa suara setan? Rasulullah berteriak di situ ketika kita makan, berhenti sebelum kenyang. Setan pun berteriak. Setan membisikkan gitu kan. Habisin, gitu kan. Mana yang kita pilih? Suara Rasulullah apa bisikan setan? Nah itu. Terkadang kita tidak begitu paham ya. Bahwa Rasulullah itu diutus untuk keselamatan manusia. Dan setan diutus oleh Allah untuk kerusakan manusia. Nah itu. Makanya akhlak yang baik sangat penting, ya, karena dia mampu membersihkan sehingga akalnya itu
tampak jelas fungsinya. Ya, Pak Rudi ya. Terima kasih Pak Rudi, semoga barokah. Ya, gitu agamanya tampak jelas sehingga dia melakukan dengan agamanya tanpa beban, begitu ya. Masya Allah. Om Ongah, oke. Baru kelihatan Om Ongah ya. Kemarin perasaan saya nggak sapa ya. Oke, mudah-mudahan istiqomah.